Masih dalam Sapa Indonesia Pagi spesial tahun baru 2025, saya Tifa Solesa. Yang punya resolusi buat melanjutkan studi ke perguruan tinggi, coba angkat tangan. Ya nggak kelihatan juga sih sebetulnya, tapi siapapun untuk Anda yang sudah berkeinginan untuk melanjutkan studi, mungkin sudah punya harapan, resolusi tertentu, tapi kira-kira secara personal mungkin Anda sudah punya keinginan mencapai target seperti apa, cita-cita pengen gimana. Tapi untuk secara skala besar nih, nasional, di Indonesia pendidikan tinggi kita mau dibawa kemana nih di tahun baru 2025? Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang kepada yang punya tanggung jawab untuk bisa membenahi pendidikan tinggi kita untuk tahun-tahun ke depannya. Sudah bergabung bersama kami untuk kesempatan kali ini. Nih saya nggak boleh salah menyebutkan nama. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Stella Christy. Prof. Stella, apa kabar, Bro? Baik, Terima apa kasih kabar? loh sudah mau gabung bersama kami. Saya kabar baik, alhamdulillah sehat selalu untuk kita. Saya harus klarifikasi bahwa kami tidak janjian buat pakai baju dengan motif dasarnya warna hitam nih. Kebetulan yang ada hari ini hitam. Tapi terima kasih sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda. Saya yakin di momen-momen menuju tahun baru makin sibuk untuk konsolidasi, sinergi, berkoordinasi dengan banyak pihak, terutama untuk pendidikan tinggi. Ya. Hal pertama yang mungkin saya mau ajak ngobrol dengan Prof. Stella adalah sosok Prof. Stella sendiri. Karena sampai sekarang pun sebetulnya Prof. Stella, banyak orang yang melihat Prof. Stella ini sosok yang berbeda ketimbang pejabat tinggi negara yang lain begitu. Aduh, mudah-mudahan berbeda. Gimana nih? Berbedanya harapannya semoga positif ya. Terutama sejak awal Prof. Stella dipanggil waktu itu, dipanggil Pak Prabowo untuk seleksi fit and proper test calon menteri dan wakil menteri. Sosok Prof. Stella ini jadi pandangan mata pertamanya warganet, terutama nih dengan tampilan yang Kucel. enggak, justru tampilannya modis berbeda ketimbang pejabat-pejabat yang lain. Akhirnya muncul pertanyaan nih, Prof. Apakah sosok Prof. Stella ini punya sisi saya harus tampil beda ketimbang yang lain? Itukah sosok Prof. Stella secara keseharian atau ya karena kebetulan aja momentumnya sekarang ini begitu? Itu kan dipanggilnya tiba-tiba sekali. Jadi nggak ada kepikiran, tapi kan dikasih tahu harus pakai baju batik coklat kan. Kebetulan karena waktu itu saya kan memang belum tinggal di sini, ya baju saya sedikit. Kebetulan memang adanya ya itu yang baju batik coklat. Ya udah, tapi memang sehari-hari ya itu kebetulan baju yang saya beli, yang saya suka, dan yang ada yang batik coklat waktu itu. Jadi ya nggak ada ya seperti biasa lah. Cuman harus memenuhi waktu itu harus pakai baju batik coklat. Tapi gitu. sisi Prof. Stella itu secara personal, oh saya harus beda ketimbang yang lain. Itukah sosok Prof. Stella sesungguhnya? Oh nggak ada perusahaan harus beda. Tapi kan saya memakai apa ya? Kalau hidup itu kan harus ada sesuatu yang membahagiakan. Nah, banyak yang bisa membahagiakan dari kita melihat karya-karya orang yang bagus-bagus, termasuk karya-karya baju-baju atau sepatu. Itu kan juga membawa ini kreativitas orang itu menarik dan bisa kita nikmati. Kenapa tidak? Gitu aja sih. Nggak ada harus berbeda, enggak. Tapi saya senang melihat kreativitas dan merasa beruntung begitu banyak orang punya kreativitas di dunia ini yang bisa saya nikmati, itu aja. Dan itukah yang membuat akhirnya Pak Prabowo tertarik untuk membawa Prof. Stella karena ya Anda pribadi senang dengan hal-hal yang berbau kreativitas itu tadi, yang membuat akhirnya Pak Prabowo tertarik membawa Anda untuk membantu kabinet itu, apakah salah satunya karena itu, Prof? Kalau itu harus ditanyakan ke Pak Prabowo langsung mungkin ya. Tapi nggak ada cerita secara personal Pak Prabowo tertarik secara pribadi dengan Prof. Stella untuk bisa bergabung ke kabinet itu karena alasan apa begitu, Prof? Mungkin saya diberi kesempatan, ini kan saya diberi kesempatan oleh Bapak. Pertama-tama ini sangat bersyukur dan sangat tetap pada sampai saat ini pun sudah kita 2 bulan berapa ya, 11 hari itu begitu hampir tidak bisa dipercaya ya, seorang Pak Prabowo bisa memberi kepercayaan kepada seseorang seperti saya. Itu saya sangat mensyukuri, tidak pernah lupa setiap hari dalam pekerjaan. Saya juga tidak tahu tentu saja apa yang membuat Pak Prabowo membawa keputusan itu. Tetapi yang saya tahu satu adalah Pak Prabowo itu sangat mau mendengar. Jadi saya diberi kesempatan beberapa kali sebelum itu untuk memberikan paparan. Dan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya itu saya
kaget pertama kali. Biasanya kan itu kan Pak Prabowo itu sudah menjadi presiden terpilih. Iya. Dan biasanya kan kalau untuk yang orang begitu penting pasti kita paparan kalau orang ilmuwan itu ya paling 5 menit sudah gitu ya. Tapi Bapak itu sangat mau mendengarkan. Bahkan setiap kali paparan itu ke Bapak bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. Beliau selalu banyak punya pertanyaan-pertanyaan. Jadi bahkan pada waktu itu sebelumnya saya sama sekali tidak ada kepikiran untuk masuk ke kabinet, tapi memang senang sekali bisa didengarkan. Senang sekali bisa memberikan masukan-masukan ilmiah, masukan-masukan tentang dari penemuan-penemuan, penelitian-penelitian. Itu luar biasa bahwa seorang pemimpin politik ya yang tidak secara langsung berkelimpungan dengan sains begitu ingin tahu, ingin mendengarkan bukti-bukti sains. Itu yang saya tahu dari Pak Prabowo. Tapi tentu saja bagaimana Pak Prabowo membuat keputusan itu terutama saya ada namanya the science of decision making. Itu sangat kompleks, Mas. Nah, banyak latar belakangnya. Banyak latar itu, ya? belakangnya. Oke. Anda juga sempat bilang bahwa tidak terpikir bahwa akan terlibat dalam kabinet pemerintahan negara begitu. Betul. Yang membuat akhirnya Anda, oke, saya terima tawaran ini untuk bisa membantu pemerintahan. Apa turning point-nya? Titik baliknya dari mana sih itu, Prof? Terus terang saja, sungguh titik baliknya adalah Pak Prabowo langsung. Karena saya bisa melihat bahwa Pak Prabowo sangat ingin mendengarkan dan sangat ingin merealisasikan visi beliau untuk memajukan Indonesia dan terutama sekali melalui sains dan teknologi. Saya sudah sejak lama punya memang cita-cita untuk bisa sumbangsih kembali ke negara. Sebenarnya dengan cara-cara saya yang kecil, saya selalu, walaupun saya di luar cukup lama, itu tidak pernah lupa, bahkan selalu dalam cara-cara saya sendiri itu menjadi duta besar atau membawa Indonesia. Waktu saya SMA di Norwegia, saya ingat saya ada membuat yang satu hari namanya Hari Indonesia. Saya cuma satu-satunya orang Indonesia di sekolah saya. Saya juga memberikan waktu itu Indonesia sedang termasuk di krisis ekonomi Asia Tenggara. Saya juga memberikan paparan apa itu krisis ekonomi. Lalu saya waktu di mahasiswa di Harvard juga saya bersama satu rekan saya mendirikan Indonesia Student Club. Ya isinya cuma kita berdua aja gitu. Tapi kita dapat dana, terus kita buka fair untuk buat makanan Indonesia gitu ya. Waktu saya jadi profesor di Swarthmore di Amerika Serikat, saya juga aktif di gamelan karena saya penari Bali, jadi tetap aktif di gamelan. Waktu saya profesor di Tsinghua, saya sudah lebih diberikan kesempatan jadi memberikan sebagai narasumber ke Indonesia dan juga melakukan berbagai kegiatan sains dan aktivitas untuk Indonesia. Jadi memang sudah dengan cara-cara saya yang bisa saya lakukan, saya sudah memang selalu ingin berkeinginan menyumbangkan kembali, dan begitu Pak Prabowo memberikan kesempatan yang luar biasa ini, sungguh saya merasa ini tidak akan terjadi lagi kalau tanpa ada diberikan oleh Bapak, dan saya sangat bersyukur sekali, dan saya sangat ingin bisa membantu merealisasikan visi Bapak Prabowo untuk memajukan sains dan teknologi negara kita. Sehingga Anda melepas segala status Anda di luar negeri, terutama di Tsinghua University Beijing itu, dengan posisi, dengan keadaan Anda yang sudah terbilang, ya kalau mungkin awal melihatnya Anda sudah nyaman sebetulnya dengan posisi yang ada di sana begitu, ya, dan Anda mau kembali lagi karena alasan itu. Iya, jujur sih sangat nyaman di sana ya, sangat dari segala macam sisi. Tetapi memang ini adalah suatu kehormatan besar dan juga suatu kesempatan untuk memberikan sumbangsih kepada negara, dan ini suatu kesempatan yang tidak bisa didapat oleh semua orang ya. Jadi saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan itu, dan mudah-mudahan saya bisa sungguh melakukan dengan yang sebaik-baiknya begitu. Ya. Untuk masalah update media sosial nih. Masalah konten-konten terutama terbilang aktif karena gini, Prof. Banyak konten yang Anda unggah di sana berhubungan masalah tips-tips untuk pendidikan tinggi, terutama yang terakhir saya lihat itu masalah Anda menyampaikan gagasan Anda dalam satu seminar atau workshop waktu itu yang berhubungan dengan investasi ide, dan Anda menyampaikan perspektif Anda soal pendidikan tinggi, terutama riset dan teknologi, karena itu juga fokus Anda di kementerian ini begitu. Yeah.
hal apa sesungguhnya mau Anda tekankan di media sosial Anda itu dengan konten-konten yang sudah Anda sebarkan? Semangat apa yang mau Anda sampaikan di situ? Science is cool. Oh ya, Itu. paradigmanya selama ini kebalikannya begitu? Iya, paradigma, maksudnya yang mau saya tekankan itu sains itu adalah bagian dari hidup kita. Dan sains itu sangat menarik. Dan sebenarnya kalau saya lupa, tadi ada satu yang sangat berbeda antara kehidupan saya yang dulu dan kehidupan saya yang sekarang, Apa mungkin tuh? adalah sosial media. Kalau dulu saya tidak punya sosial media pribadi. Jadi membuka sosial media itu baru setelah menjabat sebagai wakil menteri. Lebih intens justru sekarang? Jauh lebih intens sekarang. Tapi karena itu adalah saya lihat adalah bagian dari pekerjaan saya. Karena saya akan melayani publik. Kursi itu banyak sainsnya loh. Coba jelaskan gimana nih, nah, bagian ini yang pusing saya Nah, nih. itu kan. Jadi maksudnya gimana Kursi nih, Pak? banyak sainsnya. Coba kalau misalnya kursinya itu proporsi ini ya, proporsi tempat duduknya itu terlalu pendek, nanti nggak enak duduknya. Oke. Kakinya nggak sampai. Aha. Nah, tapi kan juga harus dihitung rata-rata tinggi badan orang Indonesia atau rata-rata ini dari sini ke lutut itu berapa? Baik. Itu harus dihitung. Itu ada penelitiannya supaya kursinya ini sungguh menjadi enak dan duduknya. Kepikiran nggak, saudara? Nah, Kepikiran nggak? mau dengan duduknya seperti gimana itu? juga itu banyak sainsnya. Nanti kalau duduknya salah nanti patah tulangnya Iya. atau tulangnya sakit. Nggak nyaman lah. Ke ortopediknya itu susah banget, itu banyak sainsnya. Banyak fisikanya di kursi, duduk dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada sains dan teknologi. Dan itu yang coba Anda tekankan dalam setiap konten di media sosial Anda? Betul, karena kita kalau kita semua bisa, karena saya ingin supaya kita semua bisa melihat bahwa sungguh sains dan teknologi itu adalah bagian dari hidup kita, dan sehingga kita pun bisa sungguh mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Responnya gimana followers Anda? Saya terima kasih sekali ya kepada publik, luar biasa. Kita jarang, mungkin kita jarang, waktu saya kecil, ini mungkin agak udah berubah sedikit ya. Tapi waktu saya kecil, saya tidak pernah kepikiran itu ilmuwan itu apa. Tetapi saya sangat berterima kasih, ini publik sangat senang terhadap macam-macam yang sains. Nah ini sangat mendorong semangat saya bekerja, terus terang saja. Terima kasih sekali kepada publik yang sudah sangat semangat bahwa sains itu memang menarik, dan kita sungguh bisa bekerja sama ya dalam setiap aspek perguruan tinggi kita, tetapi juga di masyarakat kita, karena yang menggunakan sains itu adalah masyarakat kita kan. Itu segala sesuatu tentang sains itu sangat menarik dan juga sangat berguna. Anda studi lebih intens di luar negeri dan beberapa orang meragukan nih beneran Prof ini bisa atau enggak nih dengan teman-teman dikti begitu. Dan di sisi lain dengan banyak masalah juga yang dialami oleh beberapa orang, terutama di pendidikan tinggi, ya kita nggak bisa tutup mata lah ya Prof, ya masih banyak suara yang masalah UKT, uang kuliah, kemudian peran dari riset yang selama ini justru tidak banyak yang besar kontribusinya untuk berbagai hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara umum. Maka di tahun 2025 nanti Prof, apa yang mau coba dikejar targetnya bahwa pendidikan tinggi, sains dan teknologi kita akan ada perubahan di tahun depan? Baik, segala sesuatu masalah yang kita lihat atau isu-isu itu pertama berhubungan. Sebelum saya ceritakan mungkin ininya, dalam 2 bulan sedikit lebih beberapa hari ini yang sudah kita teliti adalah masalah-masalah ini tuh hubungannya seperti apa. Misalnya tadi yang tentang UKT. UKT ini tentu saja ada hubungannya dengan pendanaan atau sistem perekonomian dari universitas. Satu yang kita tidak bisa pungkiri adalah universitas kita di Indonesia, baik PTS maupun PTN, itu masih banyak disokong, maksudnya perekonomian universitas itu masih banyak disokong oleh uang kuliah. Itu kadang-kadang bisa kita jadikan suatu pelajaran. Jadi kita bisa membandingkan sistem perekonomian atau sistem perputaran ekonomi suatu universitas, bagaimana universitas itu berjalan, itu bagaimana saja. Nah, banyak yang terjadi di luar negeri itu sebenarnya sistem banyak keuangannya itu bukan terutama sekali dari UKT. Nah itu kenapa bisa terjadi situ? Ternyata ada kaitannya sangat erat dengan investasi terhadap riset dan teknologi di universitas. Nah itulah sebenarnya yang menjadi titik utama yang sangat perlu dan saya pribadi bersama dengan kawan-kawan di Kementerian Dikti Saintek itu mau lakukan.
kita harus pertama salah satu yang perlu kita ketahui adalah pertumbuhan sains dan teknologi itu sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kalau kita lihat di dalam kurun abad terakhir, tidak ada, hampir seluruh negara maju ya, mungkin ada 1-2 perkecualian, tapi hampir selain dari itu, hampir seluruh negara maju, mereka bisa menjadi negara maju dari segi ekonomi, menjadi negara yang jauh lebih sejahtera, karena pertumbuhan sains dan teknologi. Nah, jadi itu bukti nyata dari ekosistem berbagai negara. Kalau itu sudah berjalan secara general di negara-negara lain, itu pasti juga akan berhasil di negara kita. Tetapi sekarang yang dipertanyakan itu bagaimana, tadi juga sudah dikatakan riset kita masih kurang, bagaimana kita bisa mendorong riset kita. Satu yang sudah saya petakan adalah bukan karena orang-orang kita tidak mumpuni, tetapi kita masih belum punya ekosistem yang optimal untuk mendorong orang-orang kita supaya sungguh bisa menghasilkan perkembangan riset dan sains dan teknologi. Untuk bisa menghasilkan pertumbuhan sains dan teknologi yang kompetitif, riset itu harus untuk bisa menghasilkan sains dan teknologi yang sangat bagus, riset itu harus bisa dilakukan secara kompetitif. Bagaimana bisa mempunyai kompetitif, itu berarti yang melakukan riset itu banyak. Sehingga satu yang perlu kita lakukan, dan ini sangat urgensinya tinggi, adalah mengembalikan riset itu harus dilakukan di setiap universitas-universitas. Jadi riset itu harus dilakukan oleh banyak-banyak orang, banyak-banyak dosen peneliti di universitas-universitas. Ini akan mempunyai dampak langsung dan tidak langsung, jangka pendek dan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi itu yang kita akan tunggu bersama di tahun 2025 ini. Semoga ada hal yang dirasakan betul secara langsung oleh publik atas upaya kita membenahi pendidikan tinggi, riset dan juga teknologi kita. Prof. Stella, terima kasih banyak loh. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktu ngobrol bareng Kompas TV kali ini. Selamat tahun baru untuk Anda. Semoga Anda, selamat tahun baru juga, dan teman-teman kementerian ini bisa bertugas dengan lancar, aman, tanpa ada kendala berarti. Mohon doanya semoga kita bisa sungguh bertugas di tahun ini dan tahun berikutnya. Terima kasih banyak sekali lagi Prof. Dan itu tadi perbincangan saya bersama dengan Prof. Stella Christy, dan tetap bersama kami untuk informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi edisi spesial.